Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Kami akan membawakan materi tentang wawasan Nusantara dan pergaulan dunia internasional. Perkenalkan, saya Erikson Rumba, Stambul, episode 31 20 092. Teman saya Muhammad Fajrul Nirham, episode 31 20 076. Dan Dini Nur Intan, episode 31 20 082. Dan Balgis Asawa, episode 31 20 056. Materi pertama akan dibacakan oleh teman saya, Dini Nur Intan. Kepada teman saya persilakan. Bab 8, Wawasan Nusantara dan Pergaulan Dunia Internasional. Wawasan Nusantara adalah perspektif nasional bangsa Indonesia yang kemudian dapat disingkat menjadi Wasantara. Wawasan Nusantara adalah perspektif bangsa tentang dirinya sendiri dan lingkungan tempat bangsa itu hidup. Cara bangsa melihat dirinya dan lingkungannya memiliki dampak besar pada keberlanjutan dan keberhasilan bangsa dalam mencapai tujuannya. Bagi bangsa Indonesia, wawasan Nusantara telah menjadi perspektif dan konsepsi bangsa dan negara. Itu menjadi fondasi nasional bangsa Indonesia. Konsepsi Kepulauan Insight sejak diprakarsai oleh Deklarasi Juanda tahun 1957 telah mengalami dinamika yang terus meningkat dalam praktik kehidupan negara. Konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Secara etimologis, pengertian wawasan Nusantara adalah melihat kesatuan Nusantara antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Istilah pengetahuan pulau berasal dari kata wawas, bahasa Jawa, dan berarti pandangan, tinjauan, atau penglihatan indrawi. Kemudian ditambahkan akhiran an. Arti wawasan adalah cara pandang, cara tinjau, dan cara melihat. Sedangkan kata Nusantara sendiri dari dua kata, yaitu Nusa yang berarti pulau atau kepulauan bersatu, dan di antara yang berarti tempat antara dua elemen, yaitu dua benua dan dua samudra. Oleh karena itu, makna kata Nusantara adalah kesatuan pulau-pulau yang terletak di dua benua, yaitu Asia dan Australia, dan di dua lautan, yaitu India dan Samudra Pasifik. TAP MPR tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN. Pengertian wawasan Nusantara menurut definisi TAP MPR tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Definisi wawasan Nusantara secara singkat adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan menghargai dan mengutamakan kebinekaan dalam mencapai tujuan nasional. Dan materi selanjutnya akan dibacakan oleh Balgis. Kepada Balgis, silakan. Secara umum, fungsi dari wawasan Nusantara adalah sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, tindakan, keputusan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di pusat dan daerah ataupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Fungsi wawasan Nusantara dikelompokkan dalam beberapa pandangan, yaitu: 1. Fungsi wawasan Nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional adalah sebagai konsep dalam pembangunan, pertahanan, keamanan, dan kewilayahan. 2. Fungsi wawasan Nusantara sebagai pembangunan nasional adalah mencangkup kesatuan politik, sosial dan ekonomi, sosial dan politik, dan kesatuan pertahanan dan keamanan. 3. Fungsi wawasan Nusantara sebagai pertahanan dan keamanan adalah pandangan geopolitik Indonesia sebagai satu kesatuan pada seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara. 4. Fungsi wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan adalah pembatasan negara untuk menghindari adanya sengketa antar negara tetangga. Next.
Tujuan dari wawasan Nusantara sama dengan tujuan nasional yang dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Next. B. Sumber historis, sosiologis, dan politik tentang wawasan Nusantara. 1. Sumber historis wawasan Nusantara. Konsep wawasan Nusantara pertama kali dikemukakan oleh Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kartawijaya yang membuat pernyataan pada 13 Desember 1957. Selanjutnya disebut Deklarasi Juanda. 2. Sumber sosiologis wawasan Nusantara. Lahirnya konsep wawasan kenusantara juga terinspirasi oleh keadaan sosiologis masyarakat Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia sangat beragam dan terfragmentasi sebelum kemerdekaan. Bahkan di antara orang Indonesia mudah untuk melawan Belanda melalui kebijaksanaan Defeat et Impera. Dalam perang melawan Belanda ada orang yang menjadi pengkhianat bagi bangsa. Next. 3. Sumber politik wawasan Nusantara. Secara politis ada juga kepentingan nasional tentang bagaimana seluruh kawasan dan PBB dilestarikan dan dipertahankan. Kepentingan nasional adalah tujuan lanjut dari cita-cita nasional, tujuan nasional, dan visi nasional. Cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana diatur dalam alinea 2 pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sedangkan tujuan nasional Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea 4 salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Next. C. Dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Dengan konsepsi wawasan Nusantara, wilayah Indonesia telah berkembang pesat dengan sejumlah besar flora, fauna, dan penduduk wilayah tersebut. Gagasan wawasan Nusantara juga mengajak semua warga untuk mempertimbangkan luasnya wilayah dan keanekaragamannya secara keseluruhan. Kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam kehidupan negara adalah satu. Wilayah Indonesia yang luas tentu saja merupakan tantangan bagi rakyat Indonesia. Ini karena area tersebut merupakan ancaman potensi dan sebaliknya memiliki potensi untuk kinerja yang sangat baik dan kemudahan penggunaan. Kembali kepada moderator. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Fajrul. Saya persilakan. Ada 3 macam tantangan dalam wawasan Nusantara, antara lain, yang pertama, pemberdayaan masyarakat. John Naisbitt menyatakan dalam bukunya Global Paradox bahwa negara harus dapat memberikan warganya peran yang paling besar. Pemberdayaan masyarakat dalam arti peran dalam bentuk kegiatan masyarakat dan partisipasi dalam mencapai tujuan nasional hanya dapat dilakukan oleh negara-negara industri dengan perencanaan yang luas, sedangkan negara-negara berkembang dengan perencanaan yang luas karena terbatasnya kualitas staf, sehingga menjadi landasan diperlukan secara operasional oleh GBHN. Kedua, dunia tanpa batas. Yang pertama, perkembangan iptek. Perkembangan global saat ini sangat maju dan cepat, didukung oleh pengembangan iptek, terutama di bidang teknologi informasi, komunikasi, dan transformasi, seolah-olah dunia telah bergabung menjadi desa global. B. Kenichi Omahe dalam bukunya Borderless World dan The End of National State berpendapat bahwa dalam perkembangan masyarakat global, geografi nasional dan batas-batas politik masih relatif konstan. Tetapi tinggal di satu negara tidak dapat membatasi kekuatan global dalam bentuk informasi, investasi, industri, dan konsumen menjadi semakin individual. C. Kesadaran warga negara.
Yang terakhir, era baru kapitalisme. D. Esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Seperti disebutkan sebelumnya, esensi atau hakikat dari wawasan Nusantara adalah kesatuan wilayah dan persatuan bangsa Indonesia. Mengapa kesatuan wilayah diperlukan? Mengapa persatuan bangsa dibutuhkan? Anda telah menyebutkan bahwa sejarah wawasan Nusantara adalah persyaratan persatuan atau keutuhan wilayah Indonesia yang membentang dari Sabang ke Merauke. Wilayah itu harus menjadi unit, tidak lagi dipisahkan oleh keberadaan laut bebas. Sejauh ini kita tahu bahwa wilayah Indonesia terfragmentasi sebagai akibat dari hukum kolonial Belanda, Ordonansi 1939, hanya setelah deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957 adalah wilayah Indonesia satu kesatuan, di mana laut tidak lagi mewakili dinding pemisah tetapi sebagai penghubung. Keunikan yang dimiliki wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan, antara lain, yang pertama, bercirikan negara kepulauan, dengan jumlah 17.508 pulau. Kedua, luas wilayah 5.192 juta kilometer persegi dengan perincian daratan seluas 2.027 juta kilometer persegi dan laut seluas 3.166 juta kilometer persegi. Dengan negara kita terdiri 2/3 lautan, perairan. Ketiga, jarak utara selatan 1.888 km dan jarak timur barat 5.110 km. Keempat, terletak di antara dua benua dan dua samudra, posisi silang. Kelima, terletak pada garis khatulistiwa. Keenam, berada pada iklim tropis dengan dua musim. Ketujuh, menjadi pertemuan dua jalur pegunungan, yaitu Mediterania dan Sirkumpasifik. Kedelapan, berada pada 60 lintang utara sampai 110 lintang selatan dan 950 bujur timur, 1.400 sampai 1.410 bujur timur. Kesembilan, wilayah yang subur dan habitable atau dapat dihuni. Yang terakhir, kaya akan flora, fauna, dan sumber daya alam. Ya, kembali ke moderator. Dan materi selanjutnya saya akan sendiri yang akan membacakan, Erik. Heterogeneisitas bangsa ditandai oleh etnis, agama, ras, dan budaya. Bangsa yang heterogen dan beragam ini juga harus bisa bersatu. Bangsa Indonesia sebagai kesatuan memiliki keunikan, yaitu satu, memiliki keragaman suku yakni 1.128 suku bangsa. Dua, memiliki jumlah penduduk besar sekitar 242 juta Bank Dunia pada 2011. Tiga, memiliki keragaman ras. Empat, memiliki keberagaman agama. Lima, memiliki keberagaman kebudayaan sebagai konsekuensi dari keragaman suku bangsa. Next. Globalisasi dan pergaulan dunia internasional. Setelah reformasi Indonesia, sebagai perubahan dilakukan dalam berbagai aspek. Perubahan itu terasa terfokus pada budaya dan budaya Indonesia yang semakin dipandang penting ketika perkembangan internalisasi, globalisasi, mulai memberantas budaya dan kearifan lokal di Indonesia. Yang pada awalnya wisata lemak dan dunia kuliner Nusantara, generasi Indonesia saat ini lebih banyak ketika bepergian keluar wilayah Indonesia dan makan hidangan internasional.
Next. Globalisasi saat ini menembus masyarakat dan sangat cepat, terutama di kalangan anak muda. Globalisasi juga memiliki dampak yang sangat kuat pada kaum muda. Karena pengaruh globalisasi, banyak anak muda kita kehilangan kepribadian mereka sebagai orang Indonesia. Ini ditunjukkan oleh gejala yang muncul dalam kehidupan sehari-hari anak muda saat ini. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman tentang wawasan Nusantara di Indonesia dan apresiasi terhadap apa yang ditawarkan Indonesia seperti budaya, masakan, dan pariwisata. Ya, sekian dari kelompok kami, kelompok 8. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Terima kasih.